Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertemu tatap muka. Dari kemarin-kemarin kita hanya melaksanakan daring, baik guru mapel, normatif adaptif maupun produktif. Ya, jadi dari kurikulum kita terjadwal untuk tatap muka, tapi hanya untuk yang kondisi bengkel atau praktek. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan meneruskan materi yang kemarin minggu kemarin, yaitu komponen instalasi penerangan listrik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai, absen terlebih dahulu ya. Firdan, Aditya, Noval, Akmal, Angga, Ari, ya hadir. Karena ini terjadwal sama kurikulum untuk minggu pertama ini di bulan November nomor absen ganjil. Ya, di materi minggu kemarin saya sudah menyampaikan beberapa komponen instalasi penerangan. Ya, di materi yang minggu lalu. Masih ada yang ingat komponen instalasi penerangan itu apa aja? Box sekring. Box sekring itu bahasa atau box pengaman. Kemudian apa lagi? Yang lain? MCB, apa lagi? Isolator, apa lagi? Yang ada di rumah kalian, ya masih ingat kan? Pesan saya di rumah kalian tuh banyak komponen instalasi penerangan, lampu, terus kabel. Kalau lampu nggak ada kabelnya, bisa nyala enggak? Bisa. Apa lagi? Televisi tanpa ada aliran listrik bisa nyala enggak? Tidak nyala. Kemudian fasilitas untuk listrik itu apa namanya? Kontak atau kotak kontak, kontak penghubung bisa. Kemudian apa lagi? Lampu. Lampu itu bisa nyala karena apa? Karena ada aliran listrik. Kemudian yang menyalakan, yang menghubungkan aliran listrik itu apa namanya? Baru 1 minggu sudah lupa. Apa? Baru 1 minggu sudah lupa. Ayo. Hah? Saklar. Di antara ini masih ada lagi. Ya, sebenarnya masih banyak lagi komponen. Tapi yang vital, yang paling utama pada instalasi penerangan box sekring atau BHB ini. Ya. Kemudian MCB, isolator, lampu, kabel, stop kontak, dan saklar. Ini adalah yang paling utama. Komponen-komponen ini harus memiliki standar persyaratan umum instalasi listrik, yaitu harus SNI, standar nasional. Kenapa harus SNI? Harus standar agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, suatu contoh, kabel. Kalau kita tidak memiliki dan mengetahui standarnya, ya, kabel hanya kita beli, asal beli yang murah kita beli, kita pasang, kemudian beberapa hari kabel itu sudah rusak atau 1 bulan masih. Ya, satu contoh lagi, di pasar-pasar kalian sudah sering mendengar pasar Wonokromo terbakar, pasar Puri terbakar. Apa yang terjadi di media, di pemberitaan? Kenapa bisa terbakar? Karena konslet listrik atau harus hubung singkat dari listrik. Ya, mesti itu alasannya. Kenapa? Ya, para pedagang itu pengamannya kurang. Kemudian pengantar yang digunakan pedagang, ya, terutama yang ada di kaki limanya, yang di lapak-lapak pinggir depan atau itunya, mereka membeli kabel asal-asalan. Ya, biasa yang mereka gunakan, kalian tahu kabel warna hitam DC, untuk arus DC. Biasa kita gunakan kalau di sini untuk apa? Speaker. Tahu speaker ya? Salon. Kabel itu kita gunakan untuk salon, tapi sama pedagang-pedagang itu digunakan untuk listrik. Makanya isolatornya tidak kuat dengan panas. Begitu ada beban besar, ya, mereka menggunakan beban besar, akhirnya isolatornya terbakar, akhirnya menimbulkan api dan terjadilah kebakaran pasar.
ya, dan hampir dimanapun, ya, ini contoh logiknya listrik ya, hampir dimanapun pasar yang mau renovasi, pedagang disuruh pindah nggak mau, ya, disuruh pindah sementara nggak mau, akhirnya pasti terbakar. Wis dimanapun itu pasti terjadi kebakaran kalau pasar mau direnovasi, ya. Itu gambaran jelas untuk komponen. Dari komponen yang kita pilih, ya, mulai saklar, stop kontak, kabel, lampu, isolator, MCB, semuanya harus memenuhi standar, dan persyaratan daripada instalasi penerangan listrik, ya. Oke, ya. Setelah kita memilih komponen yang kita pilih yang sesuai, kita menuju ke proses pemasangan, ya. Standar persyaratan apa yang kita pasang, misalkan di sini yang kita pasang saklar. Jarak antara lantai dengan saklar itu maksimal 1,5 meter. Ya. Dari maksimal 1,5 meter. Itu standarnya menurut WIL. Baik saklar maupun stop kontak, kemudian PHB, ya, itu standarnya jarak dari lantai ke dinding ke benda kerja atau saklarnya itu maksimal 1,5 meter, ya. Jadi besok kita aplikasikan untuk pemasangan PHB minggu depan di pertemuan, ya. Kemudian pemasangan lampu kita harus melihat kondisi ruangan terlebih dahulu. Misalkan ruangan yang ada di sini, ya, ruangannya cukup berapa ini, sekitar 3x3. Misalkan ruangannya itu 3x3 meter. 3x3 meter. Untuk lampu, posisikan lampu berada di tengah-tengah ruangan. Kemudian kita berikan jumlah watt atau besarnya kita sesuaikan dengan kondisi ruangan, ya. Kalau ruangannya catnya putih berarti lampunya nggak usah terlalu besar, yang penting terang. Akan tetapi kalau ruangannya berwarna gelap, lampu kita harus kita gunakan yang lebih terang, karena kondisi cat ruangan kita itu mempengaruhi lumen pencahayaan pada ruangan tersebut, ya. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada, ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap kalian sudah mengerti semuanya, ya. Tinggal minggu depan di tatap muka berikutnya kita aplikasikan proses pemasangan PHB, ya. Kita coba pemasangan PHB ataupun nanti stop kontak maupun saklar kita aplikasikan pada praktek, ya. Dari kesimpulan hari ini, untuk persyaratan pemasangan instalasi penerangan, ingat jarak antara lantai dengan benda kerja atau stop kontak dan yang lainnya maksimal berapa? 1,5 meter itu maksimal, ya. Karena kalau di bawahnya nanti akan terjangkau oleh anak kecil dan itu sangat membahayakan. Maksimal 1,5. Nanti saya akan memberikan uji pengetahuan seperti kemarin pada bisa kalian lihat di Google Form yang nanti linknya saya share di Google Classroom maupun grup WA kalian. Jelas? Oke, untuk materi hari ini saya rasa sudah cukup dan kalian sudah memahami sangat baik, ya. Hari ini mari kita tutup bersama. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita dapat hari ini ada manfaat dan gunanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pulang langsung ke rumah, jangan meluncur, jangan mampir-mampir ke warkop atau yang lain, ya. Jaga kondisi dan sampaikan ke teman-teman yang belum masuk untuk hari ini, minggu depan tolong suruh masuk biar pembekalan untuk praktek bisa terlaksana dengan baik. Oke, selamat siang.